pagi hari ini? Luar biasa kan? Ketemu lagi bersama dengan Tante Ika di sekolah minggu online kita. Apakah adik-adik sudah lakukan persiapan? Berpakaianlah yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main, karena kita mau hormati kehadiran Tuhan. Baik, mengawali sekolah minggu kita, Tante Ika undang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami ada seperti kami ada sekarang. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mengerti firman Tuhan. Untuk itu anugerahkanlah roh hikmat dan wahyu bagi kami, sehingga kami mengenal Engkau, mengerti Engkau lebih dalam dari sebelumnya. Berbicara dengan sangat mudah dimengerti, dan mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini Tante Ika akan menyampaikan cerita yang menjadi kelanjutan dari cerita-cerita minggu yang lalu. Minggu yang lalu, seorang raja diangkat untuk pertama kalinya di bangsa Israel. Namanya adalah Saul. Saul punya seorang putra bernama Yonatan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kepahlawanan yang dilakukan oleh Yonatan. Supaya adik-adik tidak penasaran dengan ceritanya, mari kita saksikan video ini sama-sama. Ini dia. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel."
Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Apakah adik-adik sudah menyaksikan tayangan video tentang kepahlawanan Yonatan tadi? Adik-adik menyaksikan tadi bahwa ketika bangsa Israel mengalami ketakutan, kegentaran karena harus menghadapi musuh yang menurut mereka besar, Yonatan mengambil keputusan yang tepat. Dia berkata, Tuhan akan menolong kita. Dan dia mengatakan tentang satu tanda. Dia berjalan dengan keyakinannya kepada Tuhan. Dan adik-adik tadi saksikan sama-sama ketika dia menyerahkan keyakinannya kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah mereka. Ada ketakutan yang Tuhan buat di kalangan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya bergetar. Bahkan sampai dibilang katanya bumi bergetar karena ketakutan itu. Itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yonatan dan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi di akhir cerita, terjadi kemenangan yang besar bagi bangsa Israel karena Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yang kita pelajari adalah ketika kita menghadapi masalah yang besar, jangan jadi kecil hati, jangan berputus asa, terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, dan Dia akan pimpin kita untuk lakukan sesuai dengan apa yang Dia mau. Janji Tuhan bagi kita akan dibawa untuk mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Adik-adik mau meresponi firman Tuhan yang kita saksikan pagi hari ini dengan melakukan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Terima kasih kami belajar dari kisah kepahlawanan Yonatan bahwa Tuhan yang akan memimpin setiap kami. Ketika kami berserah, percaya, berharap kepada Tuhan senantiasa, maka kami percaya bahkan ketika masalah besar kami hadapi, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Pertolongan datang daripada Tuhan. Tuhan akan memimpin kami melalui masalah-masalah kami. Dan janji Tuhan bagi kami adalah kami akan mengalami kemenangan
demi kemenangan yang daripada Tuhan. Ajari kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami tidak berputus asa, kami tidak jadi kecil hati ketika kami mengalami masalah dalam hidup kami. Tapi kami mau terus mengandalkan Tuhan, mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kemenangan terjadi dalam pendidikan kami, kemenangan terjadi dalam keluarga kami, kemenangan terjadi dalam seluruh kehidupan kami, karena Tuhan yang anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut akan Tuhan yang semakin hari semakin besar, dan rupa Kristus semakin nyata dalam kehidupan adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Diberkati keluarga mereka dengan keberhasilan, dengan kehidupan penuh kelimpahan. Bahkan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, jadi berkat dimanapun berada. Memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, terjadi pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa menolak keterpurukan ekonomi, resesi dalam nama Yesus Tuhan. Tapi kami berdoa jalan keluar dari Tuhan. Allah sendiri yang menopang bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Terjadi pemulihan dalam segala sektor, segala segmen dalam bangsa ini. Menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang tangguh, dan bangsa yang jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau apapun yang kami lakukan, pikirkan, katakan, bahkan kami rencanakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Thank you.